Ya, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan judul kabar baik kali ini adalah meneruskan tentang hukum kasih karunia yang bagian kedua, ya. Hukum kasih karunia yang bagian kedua ini tentang hukum roh, ya, dan hukum yang sempurna yang memerdekakan, ya, hukum roh yang memberi hidup sebenarnya, ya, hukum roh yang memberi hidup, ya. Nah, kita sudah dengar bahwa hukum Taurat itu ternyata hanya bayangan, ya, tidak sesungguhnya esensi dari keselamatan itu sendiri, Kristus, ya, bayangan dari Kristus, ya. Bagaimana hukum Taurat itu kudus, benar, adil, tetapi kalau orang mengharapkan dari hukum Taurat, dia hanya mengetahui bahwa dirinya berdosa dan dia butuh juru selamat. Itu aja tujuan daripada hukum Taurat. Tapi hukum itu tidak diturunkan, ya. Jadi salah sama sekali kalau orang berkata bahwa orang kasih karunia itu merendahkan hukum Taurat. Bukan, malah kita mengembalikan seperti Tuhan Yesus katakan, luar dalam, ya, apa yang di luar yang dilakukan juga yang di dalam, ya, perfect, tinggi, ya, tinggi. Tetapi hukum kasih karunia lebih tinggi. Yang pertama kita sudah dengar bahwa itu hukum kasih karunia ada yang disebut hukum iman, ya. Hukum yang kedua itu hukum roh yang memberi hidup, ya, hukum roh yang memberi hidup. Nah, tetapi kita lihat dulu bagaimana hukum Taurat itu hanya bayangan. Dari Ibrani 10 ayat 1 bagian A, saya bacakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Ya, jadi kalau dalam rekaman ini saya disorot lampu ada bayangan. Nah, tapi bukan saya itu bayangan, ya, bayangan, ya, saja dari keselamatan. Jadi dia hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, ya. Yang datang siapa? Ya, di perjanjian baru, hukum kasih karunia, ya, bukan hakikat atau bukan very image, bukan aslinya, ya, dari keselamatan itu sendiri. Jadi saudara nggak bisa kita kembali ke sana, ya, karena hanya bayangan, bukan yang sebenarnya. Dan lagi juga nggak bisa kita comot dari sana sebagian, dicomot dari sini sebagian, nggak bisa, ya, karena dua-duanya adalah dua kutub yang berbeda. Yang ini mempunyai tujuannya, tugasnya, yaitu apa? Supaya orang itu mencapai dari akhir kemampuannya, ya, dan menyadari diri bahwa dia orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Dan kenyataannya juru selamat adalah Yesus, hanya Yesus, ya. Yesus menggenapi itu untuk kita, sebagai kita, ya. Satu lagi dalam Kolose 2 ayat 17, sebab ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Jadi hukum Taurat itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, yang wujudnya ialah Kristus. Sekali lagi, ya. Jadi kita percaya yang sebenarnya, yang wujudnya, ya. Kalau saya seorang arsitek dulu atau seorang insinyur sipil, saya buat maket atau saya buat blueprint, gambar, itu bukan aslinya, bukan rumah aslinya, tapi bayangan, gambaran, ya. Dan kalau ini udah menjadi aslinya, ya, disebutnya tidak bercacat, ya. Ibrani 8 ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama, yaitu hukum Taurat, tidak bercacat, ya, udah perfect, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, kasih karunia, ya. Jadi lihat, saudara lihat, ya, bahwa masing-masing mempunyai tujuannya, tetapi ini bayangan untuk aslinya. Kita boleh belajar tentang Yesus juga dari bayangan ini, ya. Dan kita mempunyai dasar yang kuat. Sekali lagi saya ulanginnya, mempunyai legal standing yang kokoh, ya, yang kuat, mempunyai legal standing. Jadi orang yang memiliki hukum kasih karunia, yang hidup di bawah kasih karunia, nggak usah takut, ya, nggak usah bimbang, nggak usah terintimidasi. Kadang-kadang orang terintimidasi dan dia merasa
setelah dia mendengar kabar baik yang begitu luar biasa dan dia mengaminkan, dia menerima, dan temannya bilang, cheap grace tuh, hyper grace tuh, sesat tuh, ya, dan dia mulai bimbang. Iya, masa sih Tuhan nggak menghukum lagi? Masa sih Tuhan nggak marah atas dosa saya lagi? Masa sih Tuhan nggak menuntut saya lagi? Dia kan udah bayar mahal, saya harus balas. Dan dia mulai bimbang. Ya, akhirnya dia melihat kasih karunia sebagai sesuatu yang mengerikan, terlalu terang, menyilaukan, mundur. Ya, dibawa penghukuman lagi, dibawa kutuk lagi. Saudara, betapa menyedihkan. Ya, tapi kita di sini tidak seperti itu. Kita mempunyai keyakinan yang kokoh atas Injil, ya, atas kabar baik yang memerdekakan kita. Ya, kita tidak ragu. Ya, kita percaya. Oke, supaya saudara makin kokoh dan percaya, kita teruskan ya. Setelah hukum, iman, ada yang namanya disebut the law of the spirit of life. Hukum roh yang menghidupkan. Hukum roh yang menghidupkan. Ya, Zoe, menghidupkan itu hidup Zoe, given life, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Saya bacakan dulu ayatnya. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, roh yang memberi hidup, bahasa Inggrisnya for the law of the spirit of life. Ya, hukum roh yang menghidupkan, bukan mematikan. Ya, udah jelas. Ya, di waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Ya, hukum Taurat itu mematikan. Nanti kita lihat ayat-ayatnya lagi ya. Hukum dosa itu membunuh, ya. Tapi kita diperdekakan, ya, dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita di bawah kasih karunia, hukum roh yang memerdekakan, yang memberikan hidup, ya, kita diperdekakan. Wah, itu luar biasa sekali ya. Dari hukum dosa, ya, dosa masuk ada mati. Hawa mati. Kain membunuh Habil, mati. Ya, hukum dosa, hukum maut. Orang hidup stres, takut, khawatir, stres, nggak bisa tidur, sakit, mati, korosi. Ya, saudara berkata, apa Bapak tidak korosi? Apa Bapak bisa hidup dimudahkan lagi atau dan sebagainya? Firman Tuhan yang katakan, roh yang memberi hidup, memberi kita given life, Zoe. Itu hukum, itu kebenaran, ya. Kalau hukum dosa membunuh, firman Tuhan katakan Roma 3 ayat 20, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada satu. Karena oleh hukum Taurat justru orang mengenal dosa, ya, justru dosa. Dia sadar bahwa dia ada hukum dosa, ya. Roma 7 ayat 9, aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sekarang sudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ketika dia melihat hukum Taurat, dia tahu bahwa dia berdosa. Ya, ketika kita parkir di jalan, tidak ada P coret atau S coret, sudah dia melanggar hukum. Tapi saudara parkir di bawah P coret, ada hukum. Polisi datang, ditilang. Sudah paham? Ya, bahwa dosa hidup karena hukum Taurat. Jadi seolah-olah dosa itu nafasnya hukum Taurat, hukum itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Ya saya nggak membunuh Pak. Saudara benci orang udah membunuh. Saya nggak berzina Pak. Saudara mengingini perempuan di dalam hati, sudah berzina. Tuhan melihat luar dalam. Yang nggak ada yang bisa lolos. Ya, 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi jangan main-main, ya. Kita mau dengar kabar baik 100% atau campuran yang membunuh. Ya. Orang pikir banyak hamba Tuhan pikir ketika dia menyampaikan hanya kasih karunia, oh itu makanan lembek. Itu susu, itu makanan lembut-lembut, mesti makanan keras supaya orang jadi benar. Tidak benar, orang dibunuh. Ya, orang
Orang dibunuh, orang mati karena hukum. Ya, jadi kuasa dosa, kuasa power dari dosa itu bukan kasih karunia, tapi hukum Taurat. Coba saudara baca dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, tanpa hukum Taurat, dosa nggak berkuasa, nggak ada bisa tuntut kita kalau nggak ada hukumnya. Oh kalau gitu, Bapak di luar hukum dong, hidup seenak-enaknya. Kembali lagi pertanyaan itu. Padahal kita di bawah kasih karunia, Tuhan mensuplai. Tuhan mensuplai kasihnya, Tuhan mensuplai kebenarannya. Kita mendengar, iman timbul, berbuah. Kenapa? Karena Allah mengerjakan di dalam kita, melalui kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Masa sih hanya percaya? Hanya percaya, terima dan menikmati semua itu. Tersedia dengan begitu luar biasa. Semua janji, ya, sehingga kita sadar. Kalaupun kita melakukan hal ini dan hal itu yang luar biasa, seperti Rasul Paulus katakan, aku mengerjakan lebih banyak dari kalian semua. Aku bekerja lebih rajin dari kalian semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang di dalam aku. Kenapa kita nggak mau menerima kerendahan hati yang sama seperti Rasul Paulus? Karena memang itulah kebenarannya. Ya, karena itu kita tidak mau lagi hidup di bawah maut. Ya, selanjutnya di dalam Roma 7 ayat 5, Rasul Paulus katakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, ya, yang di stir up bahasa Inggrisnya, ya, seolah-olah kita punya gelas, hidup kita mungkin kelihatan bening, padahal ada endapannya, lumpur. Tapi ketika hukum Taurat masuk, itu diaduk, butak hidup kita, ya, dirangsang, ya. Jadi ketika orang dikatakan, misalnya orang lewat di sini ada tembok atau ada apapun, ya, yang baik, atau ada kaca, tidak ada tulisan apa-apa, orang hanya lewat. Tapi ketika ditulis, dilarang pegang, orang hanya mencoba mau memegang. Orang mau mencoba untuk menyentuhnya. Ketika dilihat tidak ada orang, dirangsang. Ya, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, kita tahu spesial-spesial semua pohon dia boleh makan, termasuk pohon kehidupan. Kenapa memakan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat yang dilarang? Karena dilarang. Itu menarik hati. Ya. Dan dikatakan dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya, berbuahnya maut, saudara. Betapa mengerikan. Firman Tuhan jelas mengatakan. Ya, tetapi orang nggak mau melihat itu secara clear. Tapi hari ini saudara mendengar, biar saudara melihat secara jelas. Ya, bahwa kita memiliki tidak lagi hukum yang membawa maut, bukan hukum dosa dan hukum maut, bukan. Tetapi hukum roh yang menghidupkan. Ya, saudara ciptaan baru tadi saya katakan. Ya, saudara di dalam diri saudara ada roh Allah yang hanya bekerja di bawah kasih karunia. Hanya dan hanya jika. Yang terakhir, ya, bagian yang ketiga adalah the perfect law of liberty, hukum kemerdekaan yang sempurna. Ya, sama-sama katakan hukum kemerdekaan yang sempurna. Ya, orang akan berkata, wah Pak, iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa perbuatan mati. Dan dia membawa orang seolah-olah ragu, ya, bahwa hanya kebenaran iman. Ya, padahal Yakobus menulis, ya, Yakobus 1 ayat 25, di situ ada tertulis iman tanpa perbuatan mati. Apa perbuatan yang dimaksud Yakobus? Ya, Yakobus berkata gini, ayat 25, sebab barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, hukum yang sempurna, the law, hukum, the law, the perfect law, saya mau katakan perfectnya, perfect law of liberty, ya, hukum yang sempurna yang memerdekakan. Hukum sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar lalu melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Melakukan apa? Jangan lupa, don't be a forgetful hearer. Ya, bahwa ia berbahagia oleh perbuatan. Jangan lupa apa? Jangan lupa bahwa Tuhan oleh iman telah melakukan semua, telah menghapus dosa kita. Jangan lupa.
yang dimaksudkan dengan hukum yang sempurna yang memerdekakan. Tadi kita udah tahu bahwa hukum Taurat itu tidak sempurna. Itu membawa kita kepada maut. Ya, itu membawa kepada manusia kepada keterikatan lagi. Ya. Karena itu Yakobus mencontohkan itu yang pertama adalah Abraham yang dia bawa persembahan anaknya di Bukit Moria yang mau membunuh anaknya. Nggak ada saudara hukum Taurat yang bilang silahkan membunuh. Apalagi anak sendiri, nggak ada. Atau Rahab, pelacur Rahab yang kedua sebagai contoh. Seorang asing, orang Yeriko menjadi pelacur, mungkin dia punya rumah bordil, ya, karena di rumahnya, ya, dan orang asing yang tidak mungkin masuk di dalam kumpulan orang anak Tuhan, tetapi dia bilang ini, saya mau di pihak Panglima Bala Tentara. Saya sudah dengar, dia mendengar bahwa kabar bahwa Allah Israel itu yang menenggelamkan musuh-musuh Mesir ke dalam laut. Dan dia bilang gini, walaupun dia dengar mungkin dari pelancong-pelancong yang datang ke rumahnya. Dan dia bilang gini, saya percaya. Hanya iman. Sekalipun dia harus berbohong kepada orang-orang yang mengejar kedua pengintai yang masuk ke rumahnya. Sudah lihat, ya. Jadi, contoh iman, perbuatan iman itu apa? Percaya. Ya, di pihak Tuhan. Nah, demikianlah dengan hukum sempurna yang memerdekakan kita di pihak Allah. Ya, kita udah tahu tadi hukum Taurat nggak sempurna, hanya bayangan. Ya, Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ya, sudah sekali lagi diulang. Ya, jadi jelas, ya, apa yang kita sudah dengar hari ini, ya, bahwa saudara mestinya semakin kokoh, semakin teguh, bahwa apa yang saudara percaya di dalam Kristus, apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, ya, kita di bawah kasih karunia Allah, hanya karena satu, hukum iman, kebenaran karena iman, righteousness of faith. Dua, hukum roh yang menghidupkan, ya, kita boleh hidup. Setiap sel tubuh kita menerima Zoe, menerima hidup, DNA Kristus, ya, kehidupan Kristus. Saudara, penyakit lenyap, kegagalan, kemiskinan, kutuk semua lenyap. Kenapa? Saudara dan saya menerima hukum roh yang menghidupkan. Dan yang ketiga, yang terikat dimerdekakan, hukum kemerdekaan sempurna. Semua sempurna dimerdekakan dari kecanduan. Narkoba, kecanduan seksual, kecanduan pemarah, emosi, tidak menguasai diri, dimerdekakan, saudara. Ya, kenapa? Kasih karunia-lah yang memerdekakan. Ya, hukum Taurat membangkitkan dosa di dalam anggota-anggota tubuh Rasul Paulus dan kita. Ya, sehingga kita tidak mau lagi, ya, suami yang lama, tetapi suami yang baru, yaitu Kristus. Ya, kita memiliki, kita menjadi mempelai Kristus, kita punya suami yang baru, yang bukan hanya menuntut. Hukum kasih karunia tinggi nggak? Tinggi, lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ya, lebih tinggi, lebih mulia. Ya, tetapi dia supply. Hebatnya di situ, saudara. Saudara akan jauh lebih kelihatan hidup, lebih kelihatan perfect daripada orang-orang agamawi yang munafik. Serius, saudara, serius. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa kami mau teguh berdiri. Karena kami tahu, Tuhan, apa yang Kau kerjakan sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Memiliki dasar hukum, legal standing, dasar yang kuat. Ya, hukum iman, hukum roh yang menghidupkan kami. Hukum sempurna yang memerdekakan kami. Dan kali ini kami mendengar kabar baik itu. Dan kami terima, Tuhan. Sehingga setiap kami, tiap anak-anak-Mu, Tuhan, oleh iman Kristus, oleh iman di dalam Kristus, disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan, dimerdekakan. Dan setiap orang yang mendengar, yang belum percaya kepadamu, dapat berkata, Yesus Tuhan.
Juru selamat saya. Saya orang berdosa. Saya tidak mau lagi di bawah kutuk. Tapi saya percaya pagi hari ini. Hari ini saya percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dan saya boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Bahwa Engkau memberkati setiap orang yang mendengar tayangan ini. Dan Engkau mengerjakan semua yang luar biasa itu dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan. Kabar baik ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi melaksanakan apa yang Kau perintahkan dan berhasil seperti yang Kau suruhkan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan roh-roh yang melayani, malaikat-malaikat Tuhan mengerjakan semua sehingga apapun yang Tuhan perintahkan semuanya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.